Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riza Fadilah dengan NIM 2010114501117, kelas 06 TPLM 001 Universitas Pamulang. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan rangkuman dari pertemuan 11, studi kasus. Pengelolaan tim atau tim software proses. Pengelolaan tim adalah proses yang dikerjakan oleh tim yang bekerja pada proyek pengembangan perangkat lunak berskala besar dan kompleks yang mungkin memakan waktu bertahun-tahun. Ini melibatkan sejumlah prinsip untuk membantu tim membuat keputusan yang tepat dalam menjalankan proses pengembangan perangkat lunak. Adapun kerangka kerja sederhana, tim perlu memiliki kerangka kerja dasar yang didasarkan pada personal software proses untuk membantu pekerjaan mereka. Nah, lalu ada pembagian produk. Produk perangkat lunak dibagi menjadi serangkaian tugas yang lebih kecil untuk mempermudah manajemen. Ada standar kualitas. Tim harus menetapkan standar untuk kualitas produk dan proses pembuatannya. Lalu, ada peran dan evaluasi. Setiap anggota tim memiliki peran khusus dalam proyek dan diperlukan tim evaluasi untuk memastikan kinerja mereka apakah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Lalu disiplin. Disiplin sangatlah penting dalam menjalankan proses pengembangan. Semua anggota tim harus mematuhi jadwal dan rencana yang sudah ditetapkan. Lalu ada panduan masalah. Nah, panduan masalah ini adalah pedoman yang harus disediakan untuk membantu tim mengatasi masalah yang mungkin muncul dalam proyek. Kemudian selanjutnya, langkah-langkah terstruktur dalam rekayasa perangkat lunak. Dalam mengembangkan perangkat lunak, penting untuk memiliki langkah-langkah terstruktur. Ini membantu memastikan bahwa jika terjadi masalah, itu biasanya berasal dari faktor manusia, bukan dari aspek teknis. Adapun beberapa masalah yang biasa dihadapi tim, di antaranya yaitu kepemimpinan yang tidak efektif. Artinya, kepemimpinan yang buruk dapat mengganggu rencana dan disiplin tim. Yang kedua, kegagalan berkompromi atau berkooperasi. Artinya, tidak semua anggota tim dapat bekerja sama dengan baik, yang bisa menghambat kemajuan proyek. Lalu, kurangnya partisipasi. Artinya, partisipasi dalam tim dipengaruhi oleh ukuran tim dan keinginan individu. Maksudnya, jika satu anggota tidak berkontribusi, nah itu dapat merusak kinerja tim. Lalu selanjutnya, kurangnya kepercayaan. Artinya, tim tanpa tujuan yang jelas dan proses yang tidak terdefinisi akan kesulitan tentunya dalam memulai proyek. Lalu masalah kualitas. Artinya, kualitas produk dapat menderita karena spesifikasi yang tidak jelas atau dokumentasi yang buruk. Lalu berjalannya fungsi secara perlahan. Artinya, modifikasi produk selama desain dan implementasi dapat sulit diawasi dan mengakibatkan kerumitan yang sulit untuk dihindari. Lalu selanjutnya, evaluasi pembanding yang tidak efektif. Artinya, evaluasi yang tidak efektif dapat memicu persaingan dan mengurangi kerjasama antar anggota tim. Selanjutnya adalah kinerja tim. Tim terdiri dari beberapa anggota yang bekerja menuju tujuan bersama. Komunikasi, komitmen, dan partisipasi yang efektif adalah kunci untuk keberhasilan tim. Setuju? Nah, tentu setuju bukan? Selanjutnya, ada proses pembuatan proyek. Untuk mengembangkan sistem, tim tentunya harus diberi tugas dan tujuan yang jelas. Ada 3 tujuan utama dalam pengelolaan tim. Apa saja? Yang pertama, menghasilkan produk berkualitas. Produk akhir harus berkualitas tinggi.
Yang kedua, pekerjaan yang diatur dengan baik dan produktif. Artinya, tim harus mengikuti rencana yang terstruktur dan efisien. Ketiga, penyelesaian proyek harus tepat waktu. Menyelesaikan proyek sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan tentunya. Nah, selain tiga tujuan tersebut, ada juga nih standar yang harus diikuti oleh setiap anggota tim. Apa saja? Yaitu kerjasama dan efektivitas. Anggota tim harus bekerja dengan baik bersama dan memberikan kontribusi yang sesuai. Lalu ada disiplin kerja konsisten. Pekerjaan harus dilaksanakan dengan konsisten sesuai dengan rencana. Selanjutnya, perencanaan dan pelaksanaan tugas. Setiap anggota tim harus merencanakan dan melaksanakan tugas masing-masing dari mereka, lalu menghasilkan produk berkualitas. Artinya, produk akhir harus sesuai dengan standar kualitas yang sudah ditetapkan. Tim menggunakan catatan proyek dan alat bantu seperti TSPI untuk membantu perencanaan dan pelacakan pekerjaan. Selanjutnya, menyusun strategi. Pengembang perangkat lunak harus memiliki strategi untuk menyelesaikan masalah dalam proses pengembangan. Ini termasuk mendefinisikan kriteria strategi, membuat strategi alternatif, mengevaluasi resiko, membandingkan strategi, membuat keputusan, dan mendokumentasikan strategi yang digunakan. Analisis resiko. Analisis resiko melibatkan identifikasi, analisis, evaluasi, dan penanganan resiko yang dapat terjadi selama pengembangan perangkat lunak. Tim harus mempertimbangkan kesalahan estimasi, asumsi perencanaan, dan kemungkinan peristiwa tak terduga yang dapat mempengaruhi proyek. Risk Assessment. Risk Assessment adalah proses penilaian yang digunakan oleh tim untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengelola resiko. Ini melibatkan langkah-langkah identifikasi resiko, analisis resiko, evaluasi resiko, dan penanganan resiko. Dengan menggunakan pendekatan ini, tentunya tim dapat mengidentifikasi dan mengelola resiko yang mungkin timbul selama pengembangan perangkat lunak, membantu meminimalkan gangguan dan memastikan kelancaran proyek. Nah, jadi itu dia. Semoga dapat membantu kita dalam memahami pertemuan pada kali ini. Kurang lebihnya, komen di kolom komentar ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.